Memasuki pekan ketiga, banjir merendam 49 fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci. Warga terdampak banjir di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi belum menerima bantuan logistik dan air bersih. Antisipasi unjuk rasa lanjutan, pemerintah Provinsi Jambi tingkatkan pengamanan di kantor gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 24 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 49 fasilitas pendidikan di Kabupaten masih terendam banjir. Proses pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Memasuki pekan ketiga, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Kerinci. Terutama di 4 kecamatan seperti Kecamatan Danau Kerinci Barat, Tanah Cogok, dan Kecamatan Keliling Danau. Tak hanya merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam puluhan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, terdapat 49 unit fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Hal itu membuat pihak sekolah terpaksa harus melakukan aktivitas belajar dan mengajar secara daring. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf, mengatakan 49 unit fasilitas pendidikan yang terdampak banjir tersebut hingga saat ini tidak dapat digunakan untuk proses pembelajaran, karena seluruh ruangan kelas terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Kalau fasilitas dinas pendidikan ini yang terdampak itu 49 unit. Ini mungkin hanya tergenang karena air belum surut. Kalau untuk siswanya sendiri saat ini, apakah tetap belajar atau seperti apa? Ya, yang jelas sekarang ini karena fasilitasnya itu terendam, berarti tidak belajar di lokasi. Ya, mungkin gurunya memberikan tugas lewat daring. Tapi jelas belum diliburkan. Asraf menambahkan, untuk proses belajar mengajar secara tatap muka akan dilakukan ketika kondisi banjir mulai surut sehingga ruang kelas sudah dapat digunakan seperti biasanya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain merendam rumah, meluapnya air Sungai Batanghari juga menggenangi akses jalan keluar masuk warga hingga ketinggian 1 meter. Akibat ketinggian air Sungai Batanghari yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir, sejumlah rumah di Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni Desa Rawapudak, Kabupaten Muaro Jambi. Selain merendam rumah warga, tingginya air banjir juga mulai menutup akses keluar masuk pemukiman warga hingga ketinggian 1 meter. Salah seorang warga Desa Rawapudak, M. Hafiz, mengatakan, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Batanghari mengalami kenaikan hingga merendam rumah warga. Ini sudah 2 hari, ini hampir hari ketiga lah. Tiba-tiba pagi-pagi tuh air udah sini hampir di atas lutut orang dewasa. Nggak tahu lah, kalau sekitar 2 atau 3 hari lagi kemungkinan ini bakal tenggelam. Ada rencana ngungsi nggak, Bang? Kalau rencana ngungsi mungkin kalau besok pagi airnya tinggi kita bakal ngungsi. Sejauh ini ada bantuan nggak dari pemerintah? Kalau bantuan sejauh ini kayaknya belum ada yang masuk. Sampai sekarang belum ada bantuan. Meskipun banjir, sejumlah warga masih memilih bertahan dan belum mengungsi. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama posko pengungsian, karena warga khawatir tingginya intensitas hujan yang terjadi setiap hari akan menambah volume banjir. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang melanda selama 2 pekan lebih, namun masyarakat Desa Pulau Kayu Aro mengaku belum mendapatkan bantuan pangan dan air bersih dari pemerintah. Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat terpaksa menggunakan air banjir. Bencana banjir di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi selama lebih dari 2 pekan. Namun bantuan logistik bahan pokok dari pemerintah belum juga diterima oleh masyarakat. Dari catatan pemerintah desa setempat, terdapat 376 rumah warga terdampak banjir.
Masyarakat setempat sangat mengharapkan bantuan pangan dari pemerintah karena mata pencaharian warga terputus akibat banjir. Di sini jadi terganggu, seperti para petani sawit maupun karet itu tidak bisa bekerja. Seperti sawitnya itu tidak bisa dipanen, karet tidak bisa disadap. Selain bantuan bahan pangan, masyarakat juga mengharapkan bantuan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, hingga saat ini masyarakat masih mengkonsumsi air luapan Sungai Batanghari yang telah tercemar dengan limbah. Tidak sedikit masyarakat desa setempat yang mulai terjangkit penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski banjir masih menggenangi rumah, namun sejumlah warga desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi memilih bertahan di rumah masing-masing demi menjaga harta benda dan barang berharga. Tingginya intensitas hujan dan kiriman air dari bagian hulu Sungai Batanghari menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi masih terendam banjir. Meski ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 170 cm. Namun warga di desa Pulau Kayu Aro, Muaro Jambi masih bertahan di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda yang dimiliki. Salah seorang warga, Anissa, mengatakan barang yang masih dapat diselamatkan kini ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi. Kayak mana kita? Pakai ambenan. Oh, ditinggi ya? Ditinggikan, ke pelantaran. Sekarang. Cuma kan takut ya? Ya takutlah, takut ular, buayo, takut kan dia lowongan Batanghari langsung. Cuma kita bertahan di genangan air ini? 2 minggu lah. 2 minggu ya? Ya. Meski demikian, beberapa barang seperti kasur, lemari, dan barang elektronik lainnya milik warga tidak dapat diselamatkan karena rusak terendam banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Debit air Sungai Batanghari hingga kini mengalami penurunan dalam 3 hari terakhir mencapai 27 cm. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat curah hujan tinggi masih terjadi. Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, kondisi debit air Sungai Batanghari terus menunjukkan penurunan hingga mencapai 27 cm. Dari hasil pantauan alat pengukur ketinggian air APKA, batas muka air saat ini sudah berada di angka 354 cm. Namun demikian, petugas tim reaksi cepat BPBD Batanghari belum dapat memastikan banjir dapat terus menyusut. Mengingat berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, intensitas curah hujan yang tinggi masih akan terus terjadi. Masyarakat pun diimbau waspada dalam menghadapi situasi banjir. Itu mengalami penyusutan dari Senin sebelumnya, itu sangat turunnya sangat signifikan. Namun masih dalam kondisi siaga awas. Itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Saat ini status bencana banjir di Kabupaten Batanghari masih dalam kondisi tanggap darurat karena banjir merendam pemukiman warga maupun sejumlah fasilitas umum. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, puncak musim hujan di Provinsi Jambi terjadi 2 kali selama setahun. Warga di daerah rawan diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana alam terutama banjir dan longsor. Puncak musim hujan di Provinsi Jambi termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal tersebut berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistyo, saat ditemui di Sabak mengatakan, Provinsi Jambi berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Jambi memiliki 2 puncak musim hujan. Pertama, periode bulan Desember 2023 hingga Januari 2024, dan kedua di bulan Maret hingga April 2024. Hujan ini diprediksi akan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah rawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan terkait potensi bencana hidrometeorologi. Intensitas hujan lebat dapat menyebabkan genangan air dan membuat tanah menjadi lembut, sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir dan tanah longsor di daerah perbukitan. Di bulan Februari akan ada penurunan curah hujan di wilayah Jambi bagian tengah dan timur pada dasarian 1. Sedangkan di waktu yang sama, wilayah barat seperti Bungo, Merangin, dan Sarolangun berpotensi mendapatkan curah hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Puncak musim hujan sendiri sudah kami sampaikan bahwa untuk Provinsi Jambi di update perkembangan musim hujan 2023-2024 ada puncak musim hujan pertamanya di
bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Dan nanti ada puncak musim kedua di bulan Maret, periode Maret dan April 2024. Sehingga masih diwaspadai sampai April 2024. Namun di bulan Februari nanti ada beberapa bulan yang terjadi penurunan curah hujan. BMKG akan terus memantau perkembangan cuaca dan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat guna meminimalkan dampak yang mungkin terjadi selama musim penghujan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu 2024, 2046 warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum memiliki KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, ribuan warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum merekam KTP elektronik. KPU bersama Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan upaya jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di tiap kantor camat hingga desa dan kelurahan. 21 hari jelang hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat masih terdapat 2.046 warga belum memiliki KTP elektronik. Dengan rincian 1.068 laki-laki dan 978 perempuan. Ribuan masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sebagian besar dari kalangan pemilih pemula yang tersebar di 11 kecamatan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto saat dikonfirmasi via sambungan seluler Selasa 23 Januari 2024 mengatakan, jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, pihaknya memiliki target agar masyarakat dapat melakukan perekaman dan mendapatkan KTP elektronik. Sebelumnya, data per 21 Juni 2023 terdapat 4.638 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Pihak KPU bersama Dukcapil setempat terus melakukan upaya jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di tiap kantor camat hingga desa kelurahan. KPU mengimbau warga yang belum memiliki KTP namun telah terdaftar di DPT dapat mengurus KTP dengan datang ke kantor kecamatan sesuai wilayahnya masing-masing. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 600 orang pemilih pemula di Kota Jambi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi akan percepat target perekaman sebelum pemungutan suara. Jelang pemilu 2024, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi terus melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik untuk pemilih pemula. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nirwan Ilyas mengatakan, saat ini masih ada 600 orang pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP. Hal ini disebabkan adanya pindah data dari luar daerah yang masuk ke Kota Jambi. Data awal jumlah pemilih pemula di Kota Jambi hanya 2.500 orang. Namun karena adanya pindah data membuat jumlah pemilih pemula bertambah. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi akan terus melakukan percepatan target perekaman. Sehingga sebelum pemungutan suara, semua pemilih pemula sudah memiliki KTP elektronik. Pleno di bulan Juni kemarin, itu kan Kota Jambi ini kan yang belum rekam itu lebih kurang 2.501. Nah, sebenarnya sudah tuntas karena kami dari bulan Juni sampai Desember itu lebih kurang 3.000 orang yang melayani yang layanan di kantor. Kemudian ditambah lebih kurang 1.000-an yang kami turun ke sekolahan. Dukcapil Kota Jambi juga terus meningkatkan pelayanan perekaman KTP. Tidak hanya di kantor dinas, namun juga di swalayan atau di mal dan sekolah di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Mendekati pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempercepat perekaman data dan pembuatan KTP elektronik bagi pemilih potensial. KTP elektronik menjadi salah satu syarat mutlak bagi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2024. Pelaksana tugas Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafruddin mengatakan,
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekitar 3.000 pemilih potensial atau pemilih pemula tersebar di 134 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data pemilih potensial ini juga berdasarkan data pemilih tetap atau DPT yang disampaikan KPU Kabupaten kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara untuk mengejar target hingga menjelang pencoblosan pada pemilu tanggal 14 Februari mendatang, Dukcapil melakukan jemput bola dengan melakukan perekaman data dan pembuatan KTP elektronik di masing-masing desa dan kecamatan. Data yang telah terekam akan diperbaharui dan akan disandingkan dengan KPU Tanjung Jabung Barat. Nanti kita mungkin beberapa minggu terakhir nanti baru kita sandingkan dengan data KPU. 3 seluruh kecamatan dari kabupaten 134 desa. 3.000 itu? Iya, tersebar. Jadi rata-rata kalau per desa itu kadang-kadang ya karena jarak antar desa juga ini penduduk yang yang potensial juga sedikit, rata-rata misalnya per desa itu ada 20-30 tersebar lah. Jadi kita satukan semua di kecamatan. Disdukcapil akan berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu terkait perekaman data pemilih pemula untuk menjadi daftar pemilih tetap, namun belum memiliki KTP elektronik. Langkah penuntasan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, sehingga pada pelaksanaan pemilu, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sasaran pemilih pemula yakni pemilih yang pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti berusia tepat 17 tahun. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyiapkan layanan dan kamar bagi caleg yang gagal dan depresi. Caleg yang gagal biasanya akan terbagi dalam 3 kategori, yakni gelisah berat, observasi, dan rawat jalan. Seluruh calon legislatif yang memperebutkan kursi parlemen, mulai tingkat DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPD RI, dan DPR RI, masih berjuang mendulang suara untuk mencapai tujuannya. Namun dari ribuan caleg itu, tidak semua mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai wakil rakyat. Kegagalan akan menyisakan luka mendalam bagi caleg, bahkan cenderung berpotensi mengalami depresi atas kekalahannya. Untuk mengantisipasi kondisi itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyiapkan layanan dan ruangan untuk perawatan bagi caleg yang mengalami gejala gelisah, frustasi, depresi, hingga gangguan kejiwaan. Direktur RSJ Daerah Jambi, Iwan Hendrawan, mengatakan, caleg yang gagal biasanya akan terbagi dalam 3 kategori, yakni gelisah berat, observasi, dan rawat jalan. Pihak RSJ Daerah Jambi selalu menyiapkan layanan konsultasi dan ruangan perawatan. Meski dari beberapa tahun penyelenggaraan pemilu, belum pernah ada kasus caleg gagal yang mengalami gangguan kejiwaan. Mayoritas caleg yang mengalami gejala gangguan kejiwaan akan melakukan konsultasi langsung ke tempat praktek atau psikolog. Untuk pasien yang gejala gelisah atau frustasi itu memang standar kita sudah ada dan tidak ada perlakuan khusus, sama saja sih sebenarnya. Tapi kalau dari data kita tahun 5 tahun yang lalu sih tidak ada juga yang masuk di kita. Biasa orang kawan-kawan ini ketika mungkin gejala lah, misalnya siapapun, misalnya frustasi atau mengalami kendala, biasa mereka konsultasinya ke praktek. Iwan Hendrawan menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 260 kamar untuk ruang perawatan, di mana 160 diantaranya merupakan ruang rawat kejiwaan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sorolangun melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional atas untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Advertorial. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Advertorial. Pemerintah Kabupaten Sorolangun bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok tetap stabil usai perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.
Inspeksi mendadak ke pasar tradisional Atas Sarolangun difokuskan pada pengecekan serta bertanya langsung kepada para pedagang sembako, mulai dari harga minyak goreng, beras, sayur mayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Ini dilakukan untuk memastikan pasokan dan harga di awal tahun 2024 tersedia dan terjangkau. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, di hasil sidak ini diketahui bahwa stok pangan dipastikan masih mencukupi, sehingga wilayah Kabupaten Sarolangun pada bulan Januari 2024 ini tidak mengalami inflasi. PJ Bupati menjelaskan, meski terjadi perbedaan harga antar pedagang, namun tidak menyebabkan kenaikan harga pangan. Pasar untuk melihat berapa komoditas yang banyak ya. Tadi kami menanyakan harga cabai sudah turun, juga harga bawang stabil, telur juga stabil. Dan barusan kami juga melihat ada salah satu pokok yang terkena dampak banjir, yang sehingga tadi kami lihat ini memang disebabkan oleh karena drainase yang kurang. Sementara untuk menjamin ketersediaan dan harga sembako aman dan stabil di pasaran, Pemkab Sarolangun akan melakukan survei pasar dan melakukan koordinasi dengan Forum Bulog Sarko, serta gerakan pangan murah minimal 1 kali dalam seminggu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan operasi pangan murah di Pasar Atas Sarolangun. Kegiatan ini juga dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024. Pelaksana tugas Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Muhammad dalam laporannya mengatakan, operasi pangan murah di awal tahun 2024 sengaja dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen, konsumen, serta masyarakat terjaga serta terjangkau. Pihaknya menyiapkan 4 ton beras, masing-masing untuk pasar Sarolangun 2 ton dan 2 ton beras untuk pasar Singkut. Bawang merah 20 kilo dan telur ayam 50 karpet serta minyak goreng 5 dus. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, perkembangan data harga pangan strategis menunjukkan adanya kenaikan harga terhadap komoditas gula. Pihaknya sudah meminta Bulog Divisi Regional Sarko agar segera melakukan operasi pasar sehingga harga gula di pasar bisa ditekan. Bahril Bakri memastikan program pasar murah ini merupakan gerakan untuk menekan inflasi harga bahan pokok di awal tahun 2024. Ada beras dari Bulog, kemudian ada bawang, ada minyak, ada telur. Yang satu mungkin Pak Bupati kami lakukan kita tidak dapatkan gula. Nah mungkin insya Allah di minggu ke depan, insya Allah dalam rangka menjaga kestabilan ini kami yang diamanatkan oleh Bupati. Beliau menyampaikan bahwa memang stok gula lagi tidak ada. Jadi ya, harga gula yang sedikit tinggi kita di sini. Kita untuk harga cabai rawit, beras, minyak goreng itu masih di bawah harga eceran tertinggi. Yang sama dengan harga eceran tertinggi adalah minyak goreng. Jadi hari ini kita melakukan pasar murah supaya harga minyak ini tidak naik. Gelaran operasi pangan murah disambut antusias oleh masyarakat karena harga yang dipatok lebih murah dari harga pasar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar operasi pasar di 2 titik, yakni Pasar Bawah dan Pasar Baru Bangko. Operasi pasar yang dibuka penjabat Bupati Merangin Mukti Said di 2 titik, yakni Pasar Baru Bangko dan Pasar Bawah Bangko, langsung diserbu pembeli. Masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Pada beras medium jenis SPHP, kemasan 5 kg dijual Rp55.000. Sedangkan harga di pasaran tembus Rp60.000 hingga Rp65.000 per kemasan 5 kg. Mukti mengatakan, operasi pasar bertujuan mengendalikan inflasi daerah dan untuk menekan lonjakan harga beras di pasar sehingga harga tetap stabil. Tapi itu masih terkendali, tapi kita sudah mengambil langkah-langkah. Jangan sampai ini naik tinggi. Ya. Berapa ton yang diluncurkan ke pasar ini? Tadi 2 ton. Di pasar bawah itu ada 2 ton. Jadi 4 ton hari ini. Ya. Untuk selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya mungkin sama. 2 hari 4 ton, 4 ton. Berapa hari ini mungkin? 2 ton, 4 ton, 4 ton. Berapa hari yang dilaksanakan, Pak? 2 hari. 2 hari. Ya, kemudian kita lihat juga perkembangan. Mukti menambahkan dalam 2 minggu terakhir, inflasi Kabupaten Merangin sedikit meningkat, mencapai indeks 2,3%. Namun pemerintah terus melakukan langkah pengendalian inflasi, salah satu dengan operasi pasar.
Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPK hadirkan 50 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi. Hari ini pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah meminta tambahan pengamanan kantor gubernur untuk mengantisipasi aksi anarkis unjuk rasa lanjutan para sopir angkutan batubara. Mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan para sopir angkutan batubara yang bisa kembali anarkis, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah meminta tambahan pengamanan untuk kantor gubernur Jambi. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan tambahan pengamanan itu berasal dari kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan. Penguatan sistem pengamanan unjuk rasa ini dilakukan untuk menghindari kerusakan tambahan aset milik negara jika aksi unjuk rasa kembali berujung anarkis. Muzakir menekankan, Pemprov tidak melarang masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa guna menyampaikan pendapat di depan umum. Kebebasan berpendapat diperbolehkan dan diatur dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemprov hanya melarang masyarakat melakukan pengerusakan karena dapat merugikan dan bisa menyebabkan konsekuensi hukum. Belum tahu, sampai saat ini belum tahu. Kalau kita lihat pagi ini ya ada mayam aja. Yang jelas dari pihak kepolisian dan gabungan TNI, Pol PP dan lain sebagainya, dan Desub sudah bersiaga. Kita minta tambahan pasukan itu berapa personel atau memang langsung mereka yang... Kalau jumlah totalnya belum tahu, yang jelas mereka sudah siap. Nanti dari Polda lah yang kita tahu. Peningkatan pengamanan objek vital kantor gubernur Jambi, salah satunya dilakukan kepolisian dengan memasang kawat berduri di sepanjang halaman depan kantor gubernur. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca aksi anarkis para sopir angkutan batubara, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan kepolisian sebelum melakukan perbaikan kantor gubernur Jambi. Setelah secara resmi melaporkan aksi pengerusakan aset milik pemerintah pasca unjuk rasa anarkis para sopir angkutan batubara pada 22 Januari lalu, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan kepolisian sebelum melakukan perbaikan kantor gubernur. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan, hasil dari pemeriksaan kepolisian akan menjadi panduan pemerintah sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Berdasarkan hasil inventarisasi sementara, total kerugian dari aksi pengerusakan diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kerusakan ini mulai dari pecahnya kaca-kaca jendela bagian depan kantor gubernur, lampu-lampu taman, hingga besi-besi pengaman pagar dan tangga di bagian depan. Pemprov juga belum akan melakukan klaim perbaikan, walaupun kantor gubernur Jambi diasuransikan karena masih dalam proses hukum. Intinya yang anarkis ya tetap hukum, ini kan pidana. Minta ganti rugi atau kurungan penjara bagi yang pelaku? Nah, itu nantilah. Nanti. Yang jelas kan ini kan ada, yang nama pidana kan pasti ada sanksinya. Oke. Nah, kita yakin, kita tunggu saja pihak kepolisian itu menindaklanjuti ini. Gitu. Dari inventarisasi yang kita lakukan, berapa kerugian yang diperkirakan sampai saat ini sekitar 500 juta lah. Proses perbaikan kemungkinan paling cepat dilakukan pemerintah Provinsi Jambi setelah seluruh tahapan pemeriksaan maupun identifikasi dinyatakan selesai oleh aparat penegak hukum. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca aksi unjuk rasa para sopir angkutan batubara yang berakhir anarkis, pemerintah Provinsi Jambi memastikan aktivitas pemerintahan di kantor gubernur Jambi tetap berjalan dengan normal. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan aktivitas pemerintahan di kantor gubernur Jambi tetap berjalan normal pasca aksi unjuk rasa para sopir angkutan batubara yang berakhir anarkis pada Senin 22 Januari 2024. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, aparatur sipil negara yang berdinas di kantor gubernur tetap bekerja seperti biasa pasca aksi tersebut. Pemerintah menjamin berbagai pelayanan masyarakat dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang berada di kantor gubernur tetap berjalan normal.
Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat aksi brutal para sopir angkutan batubara itu tidak menghambat kinerja Pemprov untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Saya hanya bisa hari ini menyampaikan pertama bahwa aktivitas pemerintahan di kantor gubernur pasca kerusuhan ini berjalan normal. Itu saya pastikan itu karena urusan semua rasa nggak ada yang terhambat. Kalau terhambat kasih tahu saya. Ya, jadi intinya sekarang nggak ada masalah. Karena semuanya administrasi nggak ada pelayanan ya Pak? Banyak kegiatan, banyaklah kegiatan. Salah seorang ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, Ari Rido mengatakan, suasana kantor gubernur berubah menjadi mencekam saat kejadian. Seluruh staf yang berada dekat dengan kaca bergegas keluar dari ruangan untuk mencari posisi aman guna menghindari lemparan batu dari massa pengunjuk rasa. Semoga nggak terulang lagi seperti ini dengan unjuk rasa demo yang tertib tanpa anarkis. Waktu kejadian kemarin situasinya seperti apa? Woi, menegangkan tentunya. Ya. Jadi posisinya memang sedang dalam ruangan ya? Iya, di ruangan semua kan kami lagi kerja. Pada keluar atau seperti apa? Keluar kami kumpul di lobi semua, mencari posisi aman. Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemprov, satu orang pegawai Dinas Perhubungan menjadi korban luka aksi anarkis para sopir angkutan batubara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tokoh masyarakat Jambi mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan sopir truk batubara saat berunjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Mereka minta penegak hukum mengusut tuntas pelaku perusakan fasilitas pemerintah tersebut. Tokoh adat Melayu masyarakat Jambi mengecam keras tindakan anarkis unjuk rasa sopir truk batubara di kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024 kemarin. Aksi tersebut dianggap telah merusak tuah, marwah, dan martabat Provinsi Jambi. Seharusnya aksi unjuk rasa tersebut dapat berjalan dengan baik dan damai, sehingga ketertiban bisa tetap terjaga dengan baik. Wakil Sekretaris 1 Dewan Pimpinan Debalang Negeri Sepucuk Jambi 9 Lurah, Azhar meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dan memproses pelaku anarkis sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menyatakan sikap 1. Mendukung sepenuhnya Gubernur Jambi untuk tetap menjalankan instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan batubara. 2. Mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo dari komunitas sopir batubara dalam kurung KS Bara Jambi yang telah melakukan pengerusakan kantor Gubernur Jambi sebagai pusat pelayanan publik masyarakat Jambi yang merupakan tindakan yang merusak tuah, marwah, harkat dan martabat negeri Jambi sehingga membuat hati masyarakat Jambi menjadi terluka. 3. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut serta memproses para pelaku pengerusakan kantor Gubernur Jambi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Akibat dari aksi anarkis tersebut, sejumlah fasilitas di kantor Gubernur Jambi mengalami rusak parah. Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi juga tetap mendukung tindakan Gubernur Jambi Al-Haris yang menutup operasional angkutan batubara yang melewati jalan nasional, sehingga masyarakat dan pengguna jalan bisa nyaman dan aman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akan hadirkan 50 orang saksi untuk terdakwa Rahimah, Edmond, Hairil, Meli Haria, Luhut Silaban, dan Mesran. Para saksi ini akan dimintai keterangan terkait keterlibatan para terdakwa kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan 50 orang saksi untuk menghadiri dan dimintai keterangan pada proses persidangan perkara kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Dari puluhan saksi yang dijadwalkan, salah satu di antaranya yakni mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Nantinya para saksi akan bersaksi di ruang persidangan untuk dimintai keterangan dari keterlibatan para terdakwa kasus perkara tersebut. Jaksa KPK Sahrul berharap para saksi yang dihadirkan nantinya dapat jujur dan memberikan keterangan sesuai dengan BAP yang diberikan. Kami dalam hal ini juga tidak ingin agar ada saksi yang harus hadir tidak hadir di persidangan. Itu kami tetap meminta dalam hal ini Zumi Zola untuk hadir juga di persidangan. Jadi pada prinsipnya saksi terkait perkara ini sama dengan perkara-perkara sebelumnya. Jadi sekitar 50-an saksi yang kita gunakan. Sementara 6 terdakwa di kasus suap tersebut telah menjalani persidangan pertama dengan agenda penyampaian dakwaan,
yaitu terdakwa Rahima, Edmond, Hairil, Beli Hairia, Luhut Silaban, dan Mesran, didakwa pasal tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Jalan rusak di Tembesi menuju Bulian, Kabupaten Batanghari telah selesai diperbaiki. Jalan tersebut sudah kembali berfungsi dengan baik, namun masih ada kerusakan ringan sekitar 10%. Perbaikan jalan nasional di ruas Tembesi Bulian, Kabupaten Batanghari telah selesai. Jalan di kawasan tersebut telah dilakukan perbaikan dengan pengaspalan maupun rigid beton. Pejabat pembuat komitmen 1.5 Satker Jalan Nasional Darokaban mengatakan, pekerjaan telah rampung 100%. Masyarakat diharapkan bisa menggunakan jalan tersebut dengan baik. Sementara itu masih ada kerusakan ringan sekitar 10% di beberapa titik ruas jalan yang belum diperbaiki. Direncanakan kerusakan itu akan diperbaiki pada tahun ini, sehingga jalan menjadi mantap 100%. Ya, jalan itu sudah baik karena sudah selesai, sesuai dengan yang kita janjikan ke masyarakat. Semoga apa yang kami buat bisa jadi berkah buat masyarakat. Berguna bagi masyarakat luas untuk ekonomi Jambi ke depan lebih baik lagi. Kerusakannya mungkin udah nggak terlalu banyak ya, mungkin kalau dipersenkan kurang lebih 10-an persen lagi lah, 10-15 lah menurut saya. Kondisi jalan di kawasan Tembesi Bulian, Kabupaten Batanghari yang telah bagus ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan nasional. Joko TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.